Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu boleh cari placement kalian yang lain ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya, silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022 sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Gemini single, ini adalah pembacaan untuk kalian energi cinta asmara bulan Maret 2022. Buat semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini ya, Sun, Moon, Rising, Venus, semuanya. Waktu aku lagi shuffle tuh bulan ini mungkin kalian berusaha untuk apa ya, kayak gua pengen lebih logik. Kalau kalian melakukan macam-macam juga, kamu tidak mau untuk terpengaruh dengan emosi-emosi kamu, perasaan-perasaan kamu berusaha untuk melihat segala sesuatunya dengan pikiran yang jernih gitu ya. Kamu berusaha untuk juga lebih dewasa dalam berpikir, dan buat beberapa dari kamu mungkin pada saat Maret ini ada hal-hal yang membuat kamu mungkin jadi kayak sebenarnya jadi kayak overly sensitif gitu ya, emosi kamu kurang stabil, tapi kamu berusaha untuk fokus gitu loh, untuk tetap fokus. Oke, itu yang aku rasain. Kita lihat apa katanya tarot ya. Strength card dalam keadaan terbalik. Seven of Cup dalam keadaan terbalik juga. Yang di sini aku lihat kamu kayak situasi dan kondisinya mungkin di luar kontrol kamu. Jadi kamu nggak bisa melakukan banyak hal gitu ya, untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan apa yang kamu kehendaki. Kamu juga mungkin jadi agak kurang bisa mengontrol diri kamu, kehilangan kontrol gitu ya. Kamu mungkin gampang kehilangan kesabaran, tetapi kalau yang ini tuh kayak kamu udah nggak kuat. Dan dengan adanya Seven of Cup di sini, ada hal-hal yang akhirnya kamu lihat, akhirnya kamu pahami, akhirnya kamu mengerti, kamu mendapatkan banyak jawaban ataupun pencerahan ataupun pemahaman dan lain sebagainya, informasi-informasi ataupun hal yang akhirnya kalian nemuin missing piecesnya gitu ya. Dan mungkin dikarenakan penemuan ini ataupun pengertian akan segala jawaban yang tadinya membuat kamu bingung, ini membuat kamu mungkin jadi ya, satu yang tadi aku bilang, kehilangan kendali dan kontrol. Mungkin yang tadinya kamu apa ya, kayak singa yang ada di dalam diri kamu tuh mengaum gitu ya. Mungkin juga ini karena apa yang kamu temui, kamu jadi punya satu amarah. Dan kalau kamu tidak pandai-pandai untuk menguasai diri, kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa jadi malah membuat kamu masuk ke dalam masalah, ataupun bisa apa ya, bikin problem-problem baru gitu loh. Jadi di sini kalau yang aku lihat salah satu pesannya adalah sebelum kamu mengatakan, berbuat, bertindak, bereaksi, merespon, ataupun menulis gitu ya, give it a time gitu loh, give it a time. Kalau aku lihat di sini, karena ada hal yang aku lihat bisa men-trigger kamu bisa jadi menggonggong gitu ataupun mengaum gitu kan. Nah ini give it a time. Maksudnya apa? Kadang-kadang
gue ya, ini contoh. Kalau lagi dalam keadaan yang ke-trigger gitu ya, gue tulis. Ataupun gue menuliskan apa yang gue pengen ucapkan, ataupun gue menuliskan apa yang gue pengen lakukan. Dan memberikan waktu untuk hal itu beberapa waktu, kemudian gue membaca lagi. Karena pada saat gue membaca lagi setelah gue memberikan waktu itu akan memberikan waktu untuk emosi, perasaan yang gak jelas itu tone down. Nah, waktu kita tone down itu, waktu kita mulai mereda itu, kita baru bisa berpikir dengan jernih dan berpikir lebih panjang. Gitu. Itu message-nya yang aku harus sampaikan. The Devil card. Dalam keadaan terbalik ya, buat beberapa dari kamu mungkin baru lepas dari satu hubungan, dari satu komitmen. Buat beberapa dari kamu ini adalah seseorang ya, yang akhirnya kamu lepas dan kamu sudah terbebas dari segala belenggu, segala hubungan ini gitu ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah satu hubungan yang mungkin tadinya kamu takut untuk lepaskan, tadinya kamu nggak yakin, tadinya kamu mungkin banyak ketidakmengertian kenapa ini bisa lepas, bisa kehilangan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat, ini kamu sudah kayak akhirnya kamu ngerti kenapa sih ini nggak bisa berjalan dan berfungsi. Dan itu yang bikin kamu akhirnya ya udah nggak kuat lagi untuk bertahan ya. Karena segimanapun kamu berusaha untuk mengendalikan hal ini, nggak bisa juga. Situasinya udah sangat tidak dapat tertolong, bisa jadi. Dan kamu udah nggak kuat lagi. Setelah kamu menemukan kebenaran-kebenaran itu gitu ya, setelah kamu mengerti apa sih yang harus kamu pahamin. Ace of Swords, Eight of Cups, Wheel of Fortune. Iya, dan aku melihat di sini buat sebagian ini spesifik sekali. Kamu mungkin tidak, ya itu ada ketidakmengertian kenapa seseorang itu pergi dari kehidupan kamu. Buat sebagian dari kamu ini yang tadi aku bilang spesifik, mungkin mereka ghosting kamu. Tanpa ada kabar berita pergi begitu saja gitu ya. Dan mungkin orang ini ya orang yang memang berubah-berubah gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat sebagian dari kamu sempat mempertahankan satu hubungan di mana kamu ya ini kayak hubungan yang on off, hubungan yang mungkin putus nyambung sampai akhirnya kamu menyadari gua nggak bisa lagi begini, gua ngerasa nggak dihargain, gua ngerasa nggak dihormatin perasaan gue gitu ya, dan gua pengen merubah hidup gue. Gua nggak pengen stuck. Gue nggak pengen cuman jalan di tempat, gue nggak pengen cuman ngiter-ngiter di sini aja, buka tutup pintu, dan gue juga nggak pengen dengan orang yang nggak jelas arah tujuannya mau kemana. Gue pengen merubah. Dan mungkin kalian tahu kenapa mereka datang pergi itu akhirnya mengerti, akhirnya paham gitu ya. Selama ini mungkin kalian berusaha untuk sabar, untuk mencoba ngertiin gitu ya, untuk coba ya untuk mencoba. Tapi itu bikin tambah lama ya, tambah capek lah. Ya kan? Six of Swords. Dan mungkin buat sebagian dari kamu bisa jadi ada di dalam satu hubungan, di dalam maksudnya bukan ini single ya, ini single.
Tapi rasanya masih ada si energi ini, dan bisa jadi buat sebagian dari kamu pengen mengudahi satu hubungan dengan seseorang, di mana hubungan ini memang statusnya tidak jelas. Ada orang yang tidak bisa memutuskan, sampai pada akhirnya mau sampai kapan? Buat orang yang digantung ini dengan status tidak jelas dan arah yang tidak menentu, mau sampai kapan? Karena rasanya apa yang kalian punyai dengan si orang ini pun tidak jelas arah tujuannya. Termasuk buat beberapa dari kamu yang aku lihat, orang ini mungkin adalah orang yang mungkin ini adalah yang sempat punya hubungan sama kamu, tapi mereka kayak nggak punya pendirian gitu ya. Kadang masih datang kalau mereka mungkin kangen ataupun mereka ada butuhnya sama kamu. Dan orang ini ya kalau ya berubah, keinginannya berubah ya. Tapi aku lihat di sini kamu menyadari dari dampak ini tuh membuat kamunya jadi stuck. Kamunya jadi nggak kemana-mana karena kamu kayak keblok gitu loh. Ini ada orang ataupun situasi yang memblok jalan kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu kayak, gue tuh mau sampai kapan terus begini? Mau sampai kapan gue bukain celah untuk mereka dan membukakan hati gue buat mereka, tapi akhirnya ngeblok masa depan gue yang mau datang ke gue gitu loh. Ini bisa jadi adalah message-nya buat kamu, yang mungkin buat sebagian dari kamu harus melepaskan diri kamu dari segala apapun dari masa lalu, baik orangnya, baik kenangannya, dimana kamu mungkin pada saat ini gue nggak tahu harus bersikap apa, gue nggak tahu harus bagaimana, karena kayak kalau lihat Eight of Cup ya, kamu mungkin udah banyak hal gitu loh. Kamu membangunnya juga udah mungkin buat beberapa dari kamu cukup lama. Tetapi ada celah di situ, ada hal yang tidak terisi di situ. Dan mungkin selama ini kamu mencari apa sih itu. Cuman ini selalu jadi kopong. Dan biasanya di saat kita udah taruh kok usaha kita gitu ya di situ. Ya kalau memang tidak bisa berfungsi dan berjalan seperti dengan hasil yang baik, memang kitanya pun harus peka gitu ya, peka bahwa oh berarti ya udah, gue harus move on, gue harus pindah next gitu loh, membangun hal yang baru, hidup yang baru yang lebih baik gitu loh. Di sini perlu adanya perubahan buat dari kamunya, dari cara pandang kamu, persepsi kamu, bagaimana kamu menghandle hal-hal di dalam hubungan romantis kamu, hubungan cinta asmara, dalam hubungan kamu dengan orang lain gitu. Itu yang kamu harus mungkin juga bisa dilihat dan dipahami serta dipelajari agar kedepannya juga lebih baik gitu ya. King of One dalam keadaan tegak. Coba klarifikasi. Page of Swords. Cuman kalau yang aku lihat di sini, Gemini, kamu ini ada kemungkinan ada orang yang berusaha menarik perhatian kamu. Dengan segala apa yang mereka punya, mereka berusaha membuat kamu terpesona atau tertarik sama mereka. Cuman kalau aku lihat di dalam dua kartu ini, di mana si King of Swords-nya berusaha menjelaskan, melihatkan, memperlihatkan lukisan dan gambar dan hal-hal apalah yang menyenangkan gitu ya. Orangnya mungkin menyenangkan, tapi mungkin apa ya? Kamunya di sini karena
baru saja, kalau yang aku rasain tuh rasanya seperti baru, karena ini masih dalam proses gitu ya. Dan ini mungkin mengenanya kenceng sekali ke kamu, dalam sekali mungkin buat beberapa dari kamu. Kamu jadi overly defensive gitu loh, overly defensive, dan langsung melihat atau mungkin orang ini mengingatkan kamu dengan seseorang di masa lalu kamu. Kamu jadi yang gitu loh. Jadi biasa aja nih orang nih. Ini pasti ujung-ujungnya kayak dia nih. Ini pasti begini, ini pasti begitu. Dan akhirnya mungkin tanpa kamu mau lebih lanjut mungkin ya, ataupun ini adalah pesan untuk kamu untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam membiarkan orang yang masuk ke dalam hidup, apalagi hati kamu gitu ya, dengan bungkus luar yang mereka perlihatkan. Lihat lebih dalam, pelajari lebih dalam. Tapi kalau yang aku lihat di sini bisa jadi ya ada orang yang mau datang, ini energinya yang datang ke kamu, yang berusaha menarik hati kamu. Ataupun ini kamu melihat seseorang dan kamu mulai tertarik dengan apa yang mereka lakukan, dengan gerak-geriknya, dengan cara ngomongnya. Orang ini menyenangkan, orang ini sangat supel, orang ini enak diajak ngomong. Apalagi Gemini kan, kalau udah kena matching gitu ya, klik dengan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, karena itu yang menjadi satu daya tarik buat banyak Gemini gitu ya, dimana orang enak diajak ngomong, bisa ngomong deep talk gitu ya, deep meaningful talk dengan seseorang itu bisa nyes gitu loh, dibanding dengan hal-hal yang cuman tampak-tampak luar, tampak-tampak misalnya kayak penampilan ataupun apa yang dia punya. Tetapi kalau udah orang ini bisa deep talk gitu ya, apalagi enak diajak ngomong, fun banget orangnya, senang apa, itu tuh bisa meleleh gitu ya buat beberapa dari kamu. Dan ini bisa jadi di Strength card ini, di mana kamu berusaha untuk mengontrol, berusaha untuk defense. Gue masih belum siap dan gue masih belum beres nih dengan perasaan gue. Gue masih belum siap untuk punya seneng-seneng sama orang, nanti gue dikecewain lagi. Mungkin kamu pernah punya pengalaman di ghosting sama orang dan kamu kapok gitu ya, tadinya seneng-seneng tahunya kemana gitu ya. Jadinya kamu, tapi yang aku lihat ini orang punya punya potensi-potensi yang bisa membuat kamu nggak kuat. Punya potensi-potensi yang membuat kamu meleleh. Ya dicari tahu aja dulu, kalau misalnya emang belum siap untuk melangkah ke dalam komitmen, iya kenal-kenalan dulu gitu kan ya. Jangan langsung menjudge masa depan dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Orang dari masa lalu membuat kamu menghukum orang di masa depan gitu ya. Dicari tahu dulu, dipelajari dulu. Kalau memang tidak sesuai ya jangan. Kalau memang kamu ngelihat ada banyak warning-warningnya ini orang ya jangan. Kalau memang punya banyak baggage apapun masalah-masalah ya jangan gitu. Tapi bagaimana kamu bisa mengetahui itu kalau kamu langsung menjudge di depannya gitu. Ini buat sebagian dari kamu ya. Tetapi kalau yang aku lihat juga, kamu pengen menikmati dulu, pengen temen-temenan dulu gitu ya, sama siapapun. Gue masih belum mungkin kepikiran ke masalah yang lebih serius, hubungan yang lebih serius, hal yang lebih serius, komitmen dan lain sebagainya. Gue masih butuh banyak belajar. Kalau yang aku lihat tuh kamu masih pengen banyak belajar, dan di sini pun buat beberapa dari kamu mungkin kamu juga pada saat ini ada hal yang kamu fokusin, ada hal yang kamu pelajarin, dan ini bisa jadi buat sebagian dari kamu Gemini ya, kamu banyak nonton gitu ya,
motivator ataupun apalah hal-hal yang membuat kamu punya pengertian-pengertian lebih dalam mengenai hubungan, mengenai cinta, mengenai pribadi, mengenai karakter orang dan lain sebagainya. Dan ini mengajarkan kamu banyak hal dan ini mengubah cara berpikir kamu, mengubah persepsi kamu. Oke? Ini adalah untuk Gemini yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Gemini yang berpasangan, ini adalah cerita dari katanya Tarot untuk bulan Maret 2021. Queen of Swords. Queen of Swords ini cerita tentang orang yang punya banyak keraguan, ya. Punya banyak keraguan, ketakutan, tapi juga orang yang tidak tahu, bingung sikap apa yang harus dia ambil, tindakan apa, keputusan apa yang harus dia lakukan. Dan ini juga mengenai adanya satu kesulitan atau satu masalah dalam hal komunikasi di mana orang nggak mau ngomong. Ini bisa juga mengenai orang yang suka bohong gitu ya, ada kebenaran yang ditutupin, ataupun ya memang dia nggak ngomong ya. Nggak ngomong dengan apa yang nggak berani mengungkapkan, ataupun dia punya keraguan untuk mengungkapkan, ataupun ada hal ataupun alasan yang membuat dia tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan, dia pikirkan, dan yang ingin sebenarnya diungkapkan gitu. Temperance, dalam keadaan tegap. Buat sebagian dari kamu berusaha, kalau yang aku lihat ya, lagi berusaha untuk memulihkan hubungan kamu ini. Ada yang terjadi mungkin ya, di mana sempat mungkin jadinya kamu punya masalah sama mereka, dan yang menyebabkan kamu jadi nggak omongan mungkin dengan mereka. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada masalah dengan komunikasi antara kalian yang menyebabkan si hubungan ini tuh jadi punya masalah ini yang perlu dipulihkan. Four of Pentacles. Dalam keadaan tegap, Ace of Wands. Dalam keadaan Four of Pentacles dalam keadaan terbalik, Ace of Wands dalam keadaan terbalik. Ini bisa jadi dari kamu yang tidak mau bicara, ataupun kamu yang tadinya susah untuk bicara atau memutuskan dan lain sebagainya, akhirnya mungkin lama-lama ya nggak kuat. Karena yang aku lihat di sini, ini akhirnya apa yang dipertahankan itu lepas. Ini bisa jadi adalah hal yang ditutupin gitu ya, yang akhirnya ya udahlah dibuka aja. Yang tadinya mungkin perasaan-perasaan yang dipendam akhirnya dibuka aja. Ataupun ini adalah hal yang tadinya kamu pertahankan. Bisa jadi ini adalah hubungan ini ataupun orang yang bersama kamu pada saat ini. Akhirnya kok kayaknya berusaha dipulihin nggak bisa. Berusaha dilakuin ini nggak bisa. Gue udah berusaha bertahan, lama-lama nggak kuat. Kamu tadinya berusaha untuk nggak goyang, nggak lemah, nggak ini, nggak itu, akhirnya nggak kuat gitu ya, karena situasinya mungkin makin tambah berat gitu ya. Dan Ace of Wands, kamu udah capek, dan ini pun membuat kamu jadi nggak semangat lagi. Kamu juga ngelihat situasi dan keadaan pun jadi mulai kehilangan ketertarikan kamu untuk menaruh diri kamu dalam situasi dan kondisi ini gitu ya. Two of Cups dalam keadaan tegap. Magician dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat, seseorang dalam hubungan ini masih berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Ini bisa kamu, bisa pasangan kamu. Mungkin kamunya udah nggak kuat, terus merekanya pengen. Mereka
menawarkan, meng-offer sesuatu untuk kamu. Cuman dengan adanya magician di sini, mungkin kamu banyak keraguan. Mungkin kamu sebelum-sebelumnya ini pernah terjadi, kamu ngelihat merekanya di saat kamu bilang, "Ayo udah, gue udah nggak tahan lagi, gue udah nggak bisa lagi, gue nggak ini lagi." Terus mereka berusaha, tapi mungkin kalian ngelihat itu hanya terjadi pas saat mereka pengen, pas saat mereka gua pengen lepasin dan lain sebagainya, tapi begitu gua udah mau lagi, gua segala macam lagi, udah baik-baik lagi, mereka berulah lagi, mereka ngelakuin kesalahan lagi, mereka berbuat yang sama lagi. Dan aku lihat di sini, be very careful, peka akan apa ya, dengan apa yang terjadi. Maksudnya adalah karena aku ngelihat ada trik di sini, ada mengenai orang yang sangat tricky, orang yang pandai memanipulasi, baik dari kata-katanya, dari perbuatannya. Mungkin mereka tahu kelemahan seseorang, mereka mempergunakan perasaan, mempergunakan situasi dan kondisinya, bikin orang gak tega, bikin orang lemah hatinya dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang mereka coba pertahankan karena kepentingannya sendiri. Nah, ini perlu diwaspadai gitu ya. Cuman kalau buat sebagian dari kamu, ya ini kamu ragu gitu loh. Kamu ragu akan tawaran ini. Kamu ragu akan apa yang diberikan kepada kamu di saat kamu sudah mau lepas. Karena kamu pikir, udah nggak ada anget-angetnya, udah nggak ada gua udah nggak ngerasain, udah kayaknya rasanya kosong gitu ya, hubungan ini. Ya kan lama-lama kalau hubungan tuh banyak masalah, banyak yang berulah, banyak ininya, lama-lama dari yang penuh gitu rasanya, itu lama-lama kekikis, lama-lama ya kosong. Dan mungkin ya ditawarin untuk memulihkan atau mempertahankan lagi. Cuman kalau yang aku lihat, ini satu orang udah kayak ready to go gitu ya, udah kayak, udah deh, gue udah nggak tahu, gue udah nggak mau bertahan lagi, gue udah mau lepasin, gue udah nggak nafsu lagi di sini gitu ya, gue udah nggak punya rasa lagi di sini, gue udah ngerasain melempem, gue udah ngerasain dingin di sini, hubungan komunikasi kita juga nggak jelas gitu ya, dan kamunya meragukan apakah ini akan bisa, ataukah ya ini hanya sesaat seperti ya kayak ngilangin sakit aja, tapi kita nggak akan pernah nyelesain permasalahan yang sesungguhnya. Page of Wand, Strength card. Tapi kalau yang aku lihat dengan adanya Page of Wand and Strength card di sini, buat kamu yang mungkin sempat tidak bicara, tidak ada komunikasi, mungkin pikirkan masing-masing apa keputusan untuk si hubungan ini. Yang satu mungkin sudah mau mencelat, yang satu lagi masih ingin gitu ya, memperbaiki. Dan mungkin orang itu dengan segala yang ditawarkannya ya bisa meluluhkan hati. Three of Cups, Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Buat sebagian dari kamu ini spesifik sekali. Ini ada orang yang punya hubungan dengan orang lain. Spesifik ya. Ini punya hubungan dengan orang lain dan mungkin pasangan ini ya, orang yang berada dalam hubungan ini ya inginkan mereka menyelesaikan
dan memilih gitu loh. Karena di sini mereka merasa adanya ketimpangan di dalam hubungan ini. Mereka pengen orang ini memilih yang mana, dan mungkin sudah kehilangan kesabaran. Tapi orang ini mungkin nggak bisa, belum siap ataupun memang tidak mau memilih, pengen kan semuanya. Dan tentunya ya nggak semua orang mau menerima itu. Seperti misalnya ada orang yang mau dipoligami, ada orang yang tidak siap, ataupun tidak mampu, ataupun tidak sanggup. Kan mereka tahu kemampuannya mereka gitu kan ya. Dan ya tidak ada orang yang berhak menghakimi keputusan seseorang. Kembali lagi, kalau yang aku lihat di sini, mereka masih belum siap untuk membuat keputusan itu, tapi mereka juga mereka berusaha untuk membuat orang ini jangan sampai lepas. Tapi dia juga nggak mau ngelepasin orang yang satunya lagi gitu loh. Nah di sini dia itu pandai bicara, pandai pandai meluluhkan hatinya si pasangan ini yang udah nggak sabar. Karena di sini kalau yang aku lihat ini udah mulai capek. Gue udah sabar terus, gue udah kehilangan kesabaran gue nih. Gue udah nggak kuat lagi. Sampai kapan? Lama-lama begini gue udah, dan dia mungkin mulai menunjukkan mulai dingin gitu ya. Nah si orang ini berusaha bagaimana menawarkan sesuatu gitu ya, baik dari janjinya, baik dari hal yang diberikan, untuk bisa mempertahankan agar orang ini nggak pergi. Sebagian spesifik. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, mungkin buat sebagian dari kamu, orang ini di dalam kehidupan sosialnya sangat aktif. Mungkin pula orang ini begitu memprioritaskan hal tersebut, orang lain dibanding dengan pasangannya, orang lain dibanding dengan pasangannya. Dan kalau yang aku lihat di sini, akibat dari hal yang dia senangi, hobi-hobinya, pergaulannya, dan lain sebagainya, dia menjadi tidak balance gitu loh di dalam hubungan baik sama pasangannya. Dimana pasangannya mungkin juga menginvestasikan sesuatu di situ, tetapi kok dia malah hambur-hamburin ataupun dia malah menyia-nyiakan baik perhatian, baik waktu dan lain sebagainya. Dia malah milih hal yang lain, kesenangannya sendiri, dan tentunya orang ini akan merasakan ketidakadilan di dalam hubungan ini. Gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat masalah juga mengenai seseorang merasa seperti provider, di mana dia harus selalu memprovide, memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya terus menerus, baik dari emosi, baik dari kepentingan finansial, baik waktu dan segala macam, gua harus ngurusin, gua harus nyukupin dan lain sebagainya. Tapi dia mungkin merasa pasangannya tidak melakukan hal yang sebaliknya. Makanya dia lama-lama capek untuk terus gua yang ngasih cinta, ngasih waktu, ngasih apa lagi yang lo mau. Sedangkan setiap kali gua mengharapkan itu, gua nggak pernah dapet. Kecuali kalau gua udah mulai memperlihatkan bahwa gua nggak mau lagi, gua nggak mau bertahan lagi. Nah berarti kan ada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang ini, gitu. Jadi ini yang perlu kamu waspadai ya. Buat sebagian dari kamu yang mungkin resonate dengan pembacaan ini, kalau yang aku lihat apa yang membuat mereka saat kamu mungkin mengancam gitu ya, mengeluarkan ultimatum, gue udah
Udah deh, gue udah gak tahan lagi deh. Terus mereka itu tuh apa? Mencari tujuannya dia, mencari latar belakang. Karena yang di sini, kalau yang aku lihat kamu nggak ngerti, mengerti kok. Kalau yang aku lihat di sini, mengerti apa yang terjadi tuh mengerti. Cuman kamunya mungkin em, agak mudah di sini ya, kalau yang aku lihat kartunya agak mudah untuk dikendalikan. Bisa jadi orang ini tahu kelemahan kamu, tahu sisi softnya kamu gitu loh. Jadi dia pergunakan itu ya untuk melumerkan kamu lagi. Tetapi kamunya pun, kalau aku lihat dengan keadaan kamunya lagi jungkir balik begini gitu ya, maksudnya dalam keadaan kebalik, kamunya pun harus punya ketegasan. Karena si Queen of Swords dalam keadaan tegap itu adalah orang yang tegas. Orang yang kalau iya, enggak, mau A, B. Gua nggak takut walaupun misalnya A, gua bakal susah, gua bakal sedih, gua bakal ini. Tapi apa yang terbaik buat gua misalnya A, dan gua tahu bahwa A itu adalah yang benar. Gua akan melakukan A. Gitu loh. Itu adalah energi dia di saat dia tegap. Tapi dalam keadaan terbalik, ini orang penuh keraguan-raguan. Orang yang penuh keraguan, orang yang tidak tegas, itu gampang dibelok-belokin dan dibelokin sesuai dengan maunya yang belokin. Itu. Ya. Jadi ya harus tegas, harus berani. Berani pun menghadapi kenyataan. Berani pun mempertahankan apa yang benar, apa yang baik, prinsip kamu, pendirian kamu. Itu pun kalau dasar-dasarnya adalah memang hal yang benar, kamu pun harus berani untuk mempertanggungjawabkan itu, berani untuk berdiri untuk itu, berani untuk melakukan hal yang terbaik. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kamu sendiri. Ya, oke. Gemini, aku lihat ada energinya Sagittarius di sini, ada energinya Virgo, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.